Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo, apa kabar pemirsa Angkringan Dakwah dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi ya. Dan segmen yang biasa kita obrolkan ini seputar perempuan, keluarga, dan generasi. Nah, hari ini khususnya keluarga di daerah istimewa Jakarta itu sedang resah. Nah, kenapa resah? Resah akibat DIY dikatakan sebagai darurat sampah. Nah, kenapa sih? Nah, jadi kalau pemirsa tahu ya, di DIY itu kan ada TPST Piungan, tempat pengelolaan sampah terpadu. Nah, TPST ini oleh pemerintah ditutup sementara. Jadi sejak akhir Juli hingga awal September ditutup karena sudah over capacity. Jadi 700 ton per hari itu masuk, sehingga itu meludak, nggak penuh, ditutup. Nah, seiring ditutupnya itu akibatnya ya luar biasa tentunya ya, sampah nggak keangkut, jadi menggunung di mana-mana. Nah, untuk kita bahas harusnya gimana sih pengelolaan sampah ini, kita hadirkan Ustadzah Sunarsi SSI MSC. Beliau seorang pemerhati kebijakan publik sekaligus anggota divisi Litbang Muslimah Inspiratif. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, gimana kabarnya Ustadzah Icun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bareng ya, kompak ya kita ya. Alhamdulillah Mbak Vivi sehat juga. Sehat, alhamdulillah. Nah, jadi gini Ustadzah Icun, saya kira ini keresahan kita bersama ya, khususnya sebagai emak-emak yang memang setiap hari aktivitas kita itu buang sampah. Nah, jadi seiring dengan ditutupnya TPST Piungan, itu kan sudah overload. Pemerintah juga lagi rencana bikin TPS transisi kedua kan ya. Nah, itu kenapa sih kalau di DIY sendiri sampah itu kok kian menumpuk gitu, sehingga TPST Piungan ditutup, kemudian nanti mau bikin TPS transisi kedua yang ini menurut banyak pihak juga Maret 2024 pun juga akan penuh lagi gitu loh. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut Ustadzah Icun kenapa nih sampah kian banyak di DIY? Iya, betul sekali Mbak Pipit. Jadi kalau nanti penuh lagi mau sampai kapan gitu ya, mau bangun lagi begitu. Jadi kalau apa yang saya amati gitu ya, yang terjadi di Yogyakarta khususnya, memang untuk TPST Piungan ini, walaupun memang sejak tahun 1995 dibangun awal itu sebenarnya tujuannya hanya untuk sampah-sampah organik gitu ya. Yang memang tujuannya karena sampah organik ini kan mudah terurai. Jadi dengan sistem sanitary landfill di mana cekungan besar itu bisa untuk menumpuk sampah-sampah organik di situ, bisa terurai, mudah terurai sehingga nggak akan mudah menumpuk begitu ya, akan memudahkan ketika memang itu terjadi pengelolaan sampah di sana. Nah, tapi sayangnya Mbak Pipit, dengan adanya yang terjadi hari ini ya, produksi produk-produk yang anorganik sifatnya, tidak mudah terurai gitu ya, yang juga kita gunakan sehari-hari kayak plastik, botol, kemudian sampah-sampah kaca dan seterusnya kan itu tidak mudah terurai ya. Nah, ini kan butuh pemilahan gitu ya, butuh pemilahan. Makanya memang hari ini pemerintah pun juga menyeru untuk rumah tangga atau bahkan ke kelurahan-kelurahan, kemudian ke kecamatan untuk menyelesaikan masalah itu sebelum ke TPST Piungan gitu. Jadi pemilahan sampah, kemudian daur ulang sampah itu harapannya bisa selesai gitu di masing-masing kecamatan. Dan ke TPS itu harapannya hanya residunya saja gitu. Tapi kan persoalan ini ternyata tidak terrealisir itu yang masalahnya gitu. Dan ternyata sampah itu terus-menerus bertambah. Nah, kenapa sampai sampah ini terus bertambah? Karena memang selain memang pola konsumtif atau gaya hidup konsumtif yang dialami ya oleh warga di Yogyakarta, itu sekaligus juga jumlah wisatawan ya, jumlah wisatawan yang semakin banyak. Apalagi kota pelajar juga, berarti kan banyak manusia ya dalam tanda kutip yang itu datang gitu ke Jogja. Maka dikatakan saya baca-baca di beberapa media, sebenarnya sumbangsih terbesar kayak di Jogja itu di kawasan Malioboro gitu ya. Sebagai pusatnya wisata. Pusat wisata gitu. Malioboro itu sumbangsinya terbesar. Bahkan waktu-waktu liburan itu bisa sampai meningkat sampai sekitar 16 ton gitu, 16 sampai 18 ton per hari.
gitu. Masya Allah. Padahal kan yang masuk ke TPST Piyongan itu kan perharinya itu melebihi, yaitu tadi ya seperti yang Mbak Pipit sampaikan 700 ton. 700. Padahal muatnya itu cuma 650 sebenarnya gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau wisatawan terus bertambah, apalagi kan kalau wisatawan itu kan ya enak kan makan, pasti sambil makan, buang yang buang aja, walaupun ada tempat sampah yang buang aja kan sampai sisa-sisa makanan, sampai bungkus-bungkusnya. Maka dikatakan oleh Pak Tri Saktiana itu kan mengatakan bahwa terbesar itu adalah sampah sisa makanan sebenarnya. Dan itu sumbangsihnya bukan cuma rumah tangga, jadi kita jangan berkecil hati gitu ya, bahwa aduh emak-emak ini penyumbang sampah terbesar gitu ya. Jangan merasa bersalah banget, tapi ya memang nyumbangin, cuman itu komposisinya sebenarnya ada juga di rumah tangga, restoran-restoran, warung-warung dan usaha. Jadi terbesar itu juga sebenarnya kawasan wisata itu. Nah, kalau Bantul itu di Parangtritis gitu. Sampai pengamat Walhi itu mengatakan bahwa kalau sampah di pantai itu mau ditumpuk kan itu kan melebar ya. Itu tuh tingginya bisa sampai sekitar 65 meter melebihi Candi Prambanan gitu. Karena itu kan juga kawasan wisata itu. Iya, gitu. iya. Jadi ternyata sampah ini semakin menggunung. Kenapa ya tadi? Karena sebenarnya nggak cuman sumbangsi dari warga sebenarnya ya, tetapi sumbangsi juga dari tempat-tempat wisata ini yang sebenarnya menurut saya memang butuh pengontrolan, butuh regulasi lagi ini Mbak Pipit, karena kasihan sekali saya itu sama warga-warga yang ada di TPST Piyungan gitu, yang kesehariannya itu kena air lindi, bau busuk gitu di sana gitu kan, dan mereka pekerjaannya sebagai pemulung gitu. Karena masalah berikutnya, karena di TPST Piyongan ini cuma open dumping, jadi sampah itu cuma dibuang aja, nggak ada pengelolaan. Jadi kalau pengelolaan tadi dikatakan pengelolaan sampah terpadu ya Mbak Pipit ya, itu kalau kata ketua paguyuban di sana gitu Pak Mariono ya, itu mengatakan bahwa itu hanya slogan gitu. Oh, jadi realitasnya itu cuma ditumpuk, dibuang saja. Tempat pembuangan akhir, bukan tempat pengelolaan sampah sebenarnya. Nggak ada pengolahan, gitu. dibuang, dikeruyuk-keruyuk sama sapi, dikeruyuk-keruyuk sama pemulung, terus eskavator gitu yang ngeratain. Makanya dibangun zona transisi 2 ini, ya cuman ngelebarin aja gitu loh. Nanti buang lagi tapi nggak ada pengelolaan lagi. Sampai kapan nih kayak gini? Gitu, ya. Padahal sampah ada terus gitu. Nah ini Mbak Pi, jadi memang meresahkan, tetapi akhirnya kalau nggak ada ujung temunya ini, nggak ada titik temunya kalau seperti ini gitu, karena produksi sampah terus menerus, di hilirnya begitu, cuman dibuang gitu Mbak Pipit. Sementara selama ini resah nggak itu? Galau. Nah, sementara selama ini DIY itu kan dikenal sebagai kota pendidikan, kota pelajar, kota budaya, kota wisata. Nah, dengan kondisi darurat sampah kayak gini, ini kan seolah-olah status atau predikat sebagai kota-kota itu tuh kan kayak dipertaruhkan kan gitu. Komentar Ustazah Icin gimana terkait dengan hal ini? Nah, ini dia juga Mbak Pipit ya. Jadi memang betul ya. Saya mengutip sajaknya Joko Pinurbo, tahu ya, yang Jogja itu terbuat dari rindu dan angkringan, pulang dan angkringan gitu. Ya, terbuat dari rindu, pulang dan angkringan kan? Beliau yang Jogja. Emang benar, kalau orang itu pernah misal kuliah di sini, kemudian pulang kampung tuh, waduh kangen Jogja gitu ya. Terus atau wisatawan udah pernah ke Jogja, pengen lagi deh piknik ke Jogja dan lain sebagainya. Karena memang Jogja itu merindukan gitu ya, kota penuh kenangan gitu. Tetapi karena problem sampah ini, kita jadi akhirnya bisa menemukan caption baru, menemukan ungkapan baru nih untuk gimana dong sekarang Jogja terbuat dari rumah sampah dari sampah. Ya, akhirnya begitu. Aduh, gimana nih pemirsa ya? Abis dari rindu masa ke sampah ya? Jogja terbuat dari sampah, lindi dan TPST Piyungan. Jadi itu mohon maaf sekali, karena memang TPST Piyungan lagi hangat banget diperbincangkan hari ini. Iya, udah sampai perbincangan media-media nasional juga. Media nasional kan? Bahkan disorot itu. Nah, padahal tadi betul ikon Jogja itu kota wisata, kota pelajar, kota budaya itu kan wah keren-keren gitu. Tetapi kok bau misalnya gitu, atau kok sampah berceceran di mana-mana gitu. Karena faktanya memang begitu. Nah, yang ingin saya soroti di sini justru seperti yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata DIY ya, Dispar DIY itu mengatakan bahwa akhirnya mereka khawatir gitu. Khawatir kalau problem sampah ini tidak segera ditangani, itu akan membuat image buruk
bagi Jogja, bagi pariwisata Jogja. Kemudian juga dari PHRI itu juga mengatakan kalau ini kalau nggak selesai-selesai, ini ini nanti wisatawan jadi menurun gitu, nggak ada yang mau ke Jogja lagi. Padahal slogannya Jogja itu kan kota berhati nyaman. Nah betul, rumah bersama kadang juga ada slogan-slogan seperti itu gitu. Jadi, nah ini menurut saya ada persepsi yang kurang tepat tuh Mbak Pipit ya. Gimana? Lah, ketika menangani sampah, tetapi dengan motif atau dorongannya adalah pencitraan pariwisata agar bagus di mata wisatawan gitu. Nah ini paradigma ini kurang tepat karena seharusnya ketika pemerintah pun ingin yang terbaik ya untuk masyarakatnya di dalam aspek sampah, mengelola sampah, kemudian menyelesaikan problem sampah, harusnya kan niatnya atau motivasinya itu ya betul-betul untuk pelayanan untuk rakyatnya gitu loh. Dimana kalau mau dibilang warga di sekitar Piungan itu kan sudah kayak sentik-sentik gitu ya, kayak sakaratul maut ibaratnya gitu, karena sudah tiap hari berhadapan dengan air lindi dan bau busuk gitu di sana dan itu mengancam kesehatan begitu. Jadi sampai dikatakan oleh salah satu aktivis di Jogja Corruption Watch itu mengkritisi dana is di Jogja itu mbok yo gitu loh dipakai untuk hal-hal yang krusial dan mendesak seperti pembangunan pengelolaan sampah ini berbasis teknologi. Iya. Jadi dia sampai mengatakan bahwa dana is hanya digunakan untuk beautifikasi pariwisata. Gitu. Nah, kalau kita mau nengok semacam ada kebijakan-kebijakan kayak di negara-negara maju itu ada salah satunya itu yang kayak ngasih denda ke wisatawan-wisatawan yang tidak menghabiskan makanannya. Kadang kan makan di restoran nggak habis, terserah lah pokoknya. Gitu. Nah, kayak gitu kan. Padahal tadi kita ingat 35% itu sampah sisa makanan. Gitu. Nah, itu apa ada regulasi seperti itu enggak? Gitu yang ngasih denda bagi wisatawan misalnya yang enggak menghabiskan makanan. Jadi kalau saya tuh melihat kayak begini ya Mbak Pipit. Rakyat itu kayak di teges-tegesin gitu. Ayo pilah sampah gitu ya. Nanti didenda. Tapi di satu sisi Pak wisatawan itu dimanja-manja gitu. Nggak ada kayak semacam tadi ya regulasi, denda dan lain sebagainya. Padahal tadi dari tempat wisata juga menyumbangkan sampah gitu loh. Jadi kalau ada satu problem kok yang satu rakyat diteges-tegesin bangun bank sampah, ini milah sampah dan lain sebagainya, tapi di satu sisi masih tetap dibiarkan ya. Ini kurang tahu nanti ujungnya seperti apa. Nyambung jadinya ya. Begitu. Jadi motifnya ini yang menurut saya masih kok hanya ingin mengejar citra wisata tadi itu. Padahal sebenarnya rakyat itu udah mengharapkan pertolongan yang sangat gitu hari ini. Ya baik, ternyata problem sampah itu seperti itu ya terjadi di DIY. Kenapa? Karena DIY itu banyak orang datang buang sampah di situ, ketika buang gitu aja nggak ada denda, nggak ada sanksi, akhirnya ya tambah deh sampah. Nah sekarang gini Ustazah Icun, kita kan nggak pingin ya, termasuk pemirsa ya, terutama yang ada di DIY hari ini, tentu kita nggak pingin masalah sampah itu terlalu berlarut-larut. Nah solusi jangka pendek untuk mengatasi sampah ini gimana? Kemudian peran masyarakat untuk juga mereka tertib, buang atau sampai mengelola itu harusnya gimana sih gitu? Ya memang karena realitasnya hari ini sampah itu memang sudah menggunung ya. Jadi yang bisa kita lakukan hari ini memang mengerem laju agar sampah itu enggak terus bertambah dan bertambah gitu. Yang bisa kita lakukan memang akhirnya skala individu atau rumah tangga gitu. Karena untuk ranah-ranah yang nggak bisa kita sentuh seperti tadi tempat wisata itu kan butuh tangan-tangan yang lain gitu. Karena kan nggak mungkin ngopiak-ngopiak di Malioboro gitu ya. Iya. Ayo ini dipilah gitu. Malah digerakkan kayak orang gila ya kalau kayak gitu. Ini orang waras apa enggak gitu. Maka jangka pendeknya banget memang ranahnya individu dan rumah tangga kita gitu. Dan tadi betul masyarakat di sekitar tempat tinggal kita gitu. Ya hari ini yang bisa kita lakukan seperti yang sudah disosialisasikan gitu ya, misalnya dengan memilah sampah busuk dan kering atau sampah organik atau sampah anorganik itu tetap. Kalau di pedesaan ya Mbak Pipit masih dimungkinkan bikin jogangan, bikin
iya, tanahnya masih luas luas ya. gitu ya, bikin kompos, isi koper kayak gitu. Nah, bayangin kalau di tengah kota Jogja kan udah Kayak lahannya gitu, minim banget. maksudnya ada kendala lagi kan, apalagi perumahan yang udah nggak ada lahan. Akhirnya betul-betul yang diandalkan kan bank sampah itu lagi-lagi kan. Kalau untuk jangka pendeknya memang bank sampah itu gitu. Memang kalau untuk Jogja itu sudah ada sekitar 500-an bank sampah gitu. Ada sekitar 180 yang udah nggak aktif sebenarnya, tapi masih banyak yang aktif. Itu ada di tiap kampung atau desa gitu? Belum Mbak Pipit ya, itu sayangnya. Jadi akhirnya kayak ya sudah jauh-jauh gitu ya, maksudnya jaraknya masih agak jauh-jauh. Maka yang idealnya memang sebenarnya per 300 meter itu ya ada pusat-pusat tempat pembuangan sampah atau pusat-pusat daur ulang, sehingga masyarakat tuh nggak bingung mau buang sampah yang anorganik kemana, mau buang sampah yang organik kemana. Jadi tetap ini tuh butuh fasilitas Mbak Bibi. Kalau mau yang jangka pendek ini butuh tetap fasilitas dari pemerintah sebenarnya. Gitu. Maka pemerintah itu tuh kalau misalkan menghimbau, akhirnya banyak nggak jalan karena tidak terfasilitasi juga gitu. Sebenarnya banyak, kalau skala individu kayak kita mau download aplikasi-aplikasi banyak ya, kayak Rapel itu ada, terus Angkut, terus Mall Sampah, banyak itu buat apa sebenarnya. itu? Aplikasi-aplikasi buat kita buang sampah itu, nanti entah diangkut ke sini atau kita ngantar ke tempatnya dan lain sebagainya. Cuman sekali lagi, apa semua orang itu paham juga seperti itu gitu kan? Dan bayar juga nggak itu? Ya, kadang malah kita yang dibayar gitu sama aplikasi. Misalnya gitu. kita nyerahin botol atau nyerahin yang bernilai ya, nilai ekonomis, kita yang dapat uangnya gitu. Makanya kan ada bahasa dapatkan cuan dari sampah itu dan lain sebagainya. Cuman sekali lagi, yang siapa saja yang bisa mengakses seperti ini kan nggak semua kalangan bisa mengakses itu. Sekali lagi itu kalau ditanya jangka pendek ya ranahnya adalah individu dan rumah tangga saja. Sedangkan masyarakat sebenarnya kalau misalkan ada dana gitu ya di masyarakat itu gitu ya, bisa berbondong-bondong atau tolong menolong untuk membangun sama-sama, misalnya bank sampah juga di tempat tinggalnya masing-masing, maksudnya di per RT misalnya atau per kelurahan bangun bank sampah 1 misalnya atau 2. Tapi lagi-lagi biasanya ini terkendala dana gitu kan. Ya. Nah, kayak gitu Mbak Didi. Jadi secara individu ya, kita bisa milih sampah antara anorganik dengan organik. Kemudian yang masyarakat tadi mungkin bisa mengupayakan dengan bank sampah ya pemirsa ya. Nah, pertanyaan terakhir. Terkait dengan masalah sampah ini, sebenarnya pihak yang dominan untuk ngurusin, untuk ngelola itu siapa? Dan kita sebagai umat Islam, kita kan tahu ya bahwa Islam sebagai agama yang paripurna tentu punya dong gambaran ngelola sampah yang baik dan benar tuh kayak mana. Gitu gimana? Iya, betul sekali. Kalau untuk pihak yang dominan ya, yang seharusnya mengelola sampah ini, tentu memang bukan di individu atau di kalangan emak-emak seperti kita gitu ya. Iya. Karena tadi sebenarnya penyumbang sampah itu kan tidak cuma skala rumah tangga, bahkan skala industri, kemudian skala wisata, tempat-tempat wisata itu memberikan sumbangsi yang cukup besar juga gitu untuk volume sampah yang semakin meningkat. Maka siapa di sini? Ya tentunya tetap kita berharap kepada siapa sih kalau nggak pemerintah gitu. Karena kan pemerintah itu kan ibaratnya rumah kita gitu ya. Negara itu kan rumah kita tinggal gitu. Kalau nggak minta tolong ke pemerintah, nggak mengharap kepada pemerintah itu mengharap kepada ya tentu tetap mengharap kepada Allah jelas gitu. Karena itu terkait dengan kepentingan publik hari ini gitu ya. Itu siapa yang berkuasa, punya tangan tadi ya, punya tangan yang berkuasa tadi itu adalah tetap ya penguasa, ya tetap pemerintah. Sehingga pemerintah di sini memang harapannya gitu kan bisa tidak lamban, karena seperti kata Ombudsman RI itu kan sampai menilai Pemda DIY itu lamban gitu sampai karena sudah ada nih digelontorkan dana tetapi kok nggak cak kayak begitu saset gitu. Bahkan hari ini pemerintah DIY juga sudah menyiapkan dana sekitar 100 miliar Mbak Pipit sebenarnya. Cuman nih ya, ini sedang diajukan dan sedang ini loh tawar-menawar investor gitu. Jadi mau mendatangkan investor gitu,
dikerjasamakan dengan badan usaha atau investor. Sebenarnya mau bangun nih tempat pengelolaan sampah yang berbasis teknologi. Butuh swasta juga ternyata ya. Betul sekali, karena ada uangnya. Ya ini dia Mbak Pipit ya. Karena sampah itu sebenarnya kan bukan lahan basah ya Mbak Pipit, karena ngelola kotoran, terus nanti masih diperhitungkan juga untung ruginya kan. Kalau kerjasama dengan badan usaha atau investor kan pasti memperhitungkan itunya kan. Jadi kalau makanya ini lama, akhirnya ini baru tender. Karena jarang ada yang tertarik ngelola sampah, uangnya mana gitu. Jadi ini masih tahap ini tender. Lah rakyat di tiungan sudah kayak ibaratnya udah megap-megap, ini gimana gitu. Padahal itu mendesak dan krusial gitu. Padahal sebenarnya kajian-kajian saintis untuk pengelolaan sampah berbasis teknologi sudah sangat banyak gitu. Sebenarnya kan untuk skala negara tinggal diadopsi aja yang mana gitu kan. Pembiayaan nanti diambilkan juga dari negara sebenarnya. Cuman hari ini karena mindsetnya tadi ya Mbak Pipit ya, mindsetnya adalah untuk beautifikasi Jogja sebagai kota pariwisata, kemudian masih dipertimbangkan untung ruginya gitu ya, maka dikerjasamakan dengan pihak swasta gitu. Dan memang konon kabarnya karena nggak ada dana gitu kan, karena nggak ada dana sehingga dikerjasamakan dengan pihak swasta, di mana nanti kan pihak swasta yang nanti akan membiayai kan, seperti itu. Perjanjian kerjasama badan usaha itu ya, skema PKBU itu. Maka sebenarnya terus nanti yang ngopiak kayak misalnya tempat wisata itu kan juga harus ada regulasi kayak tadi. Kan kayak kita nggak bisa tadi ngopiak tempat wisata untuk bersih dari sampah, harus dipilah, harus ayo habiskan sisa makanan, itu kan nggak bisa kita kayak begitu. Itu butuh regulasi, dan itu siapa? Itu pemerintah gitu. Ya skala kita ya tadi kembali lagi skalanya bisanya individu dan rumah tangga. Kalau yang dominan tetap pemerintah ini Mbak Pipit. Maka seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, itu memang kalau kita berbicara dalam kehidupan Islam nih Mbak Pipit tadi kan kesana ya. Itu memang luar biasa sekali, itu bisa terterapkan sebenarnya kalau dalam kehidupan Islam itu, mulai dari individu dulu nih ya. Itu dorongannya bukan lagi dorongan malu sama tetangga kalau rumahku kotor atau rumahku itu bau. Itu nggak itu dorongannya, tetapi dorongan individu di dalam kehidupan Islam itu adalah dorongan keimanan gitu. Karena memang dorongan keimanan kan mewajibkan kita untuk hidup bersih. Kemudian yang kedua itu dilarang juga untuk hidup berfoya-foya Mbak Pipit. Maka gaya hidup konsumtif sekarang itu memang menyebabkan sampah juga gitu. Kalau dalam Islam itu haram itu ya, nggak boleh ya itu berfoya-foya. Makan ya sesuai kebutuhan gitu ya. Makanan juga harus dihabiskan gitu kan. Karena berkahnya di sana kan sering diajarkan sama Islam seperti itu ya. Gitu. Skala individu itu seperti itu. Maka mulai dari individu memang betul tetap dilaksanakan. Kemudian skala masyarakat tadi ta'awunnya kerjasama dalam kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian kontrol sosial Mbak Pipit. Kadang ini yang nggak juga terlaksana dalam hari ini ya. Masyarakat acuh tak acuh gitu ya, terserahlah yang penting aku gitu. Nah kalau dalam kehidupan Islam ada kontrol sosial, saling mengingatkan, mungkin nanti dilaporkan juga ke negara ini buang sampah sembarangan atau sampahnya nggak dipilah atau dia berfoya-foya gitu, nanti bisa kena sanksi dari negara misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya yang terpenting tadi peran negara kalau dalam Islam itu Mbak Pipit, karena memang ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa imam atau pemimpin nantinya dalam Islam itu adalah seorang penanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, sehingga dari hulu ke hilir akan diurusin nih sama negara gitu. Maka mulai dari bangun industrinya nih, industri akan difasilitasi industri green industry itu ya, mulai produk-produknya juga ramah lingkungan gitu ya, walaupun nanti plastik tapi plastik yang bioplastik gitu ya, plastik yang bisa diurai misalnya begitu. Kemudian negara juga akan menyiapkan SDM, riset-riset, karena memang butuh riset ya untuk industri hijau itu negara juga yang akan menopangnya. Kemudian kayak tadi bangun sistem teknologi sampah, nah itu juga akan diambilkan betul-betul dari Baitul Mal gitu namanya, itu tidak akan diserahkan kepada
swasta gitu. Iya. Karena apa? Motifnya adalah pelayanan umat gitu. Bukan mau pencitraan, bukan mau cari untung rugi gitu, ibaratnya begitu. Maka kalaupun nanti dalam Islam itu betul-betul mengelola sampah, itu memang tujuannya mau ngilangin sampahnya gitu, betul-betul biar rakyat itu terbebas dari sampahnya itu, murni untuk pelayanan umat. Gitu Mbak. Ya, baik. Alhamdulillah. Semakin tercerahkan ya pemirsa ya. Ternyata peliknya perkara sampah di DIY itu nggak sekedar karena sampah itu berasal dari rumah tangga, tetapi sebagai kota wisata ternyata para wisatawan itu juga menyumbang jumlah sampah yang luar biasa. Salah satunya karena wisatawan itu suka nggak ngabisin makanan. Nah, jadi jangan sampai yang kayak gitu. Terima kasih sekali Ustazah Icin atas pencerahannya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap stay tune di kanal YouTube Angkringan Dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.